Diare adalah salah satu jenis gangguan pencernaan yang paling umum. Gejala utama diare adalah frekuensi buang air besar yang meningkat yang disebabkan oleh terganggunya pencernaan, ditandai dengan buang air besar encer sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Faktor resiko diare, yang pertama, mengkonsumsi air dari sumber yang tidak bersih. Yang kedua, jarak mencuci tangan sebelum makan dan setelah pergi ke kamar mandi. Yang ketiga, menyimpan makanan yang tidak tertutup. Dan yang keempat, mengkonsumsi sisa makanan yang sudah basi. Gejala dari diare, yang pertama, feses cair atau lembek dan keluar dari jumlah yang banyak. Yang kedua, mual dan muntah. Yang ketiga, munculnya darah pada feses. Yang keempat, lemas dan pusing. Yang kelima, kesulitan untuk menahan keinginan buang air besar. Yang keenam, sakit perut bahkan kram. Yang ketujuh, merasa haus terus-menerus atau dehidrasi. Yang kedelapan, demam. Yang kesembilan, tidak nafsu makan. Patogenesis atau patofisiologi. Patofisiologi terjadinya diare kronik tidak hanya disebabkan satu mekanisme saja yang berperan menyebabkan diare, namun biasanya lebih dari satu mekanisme yang bersama-sama menyebabkan diare. Beberapa mekanisme utama tersebut adalah: yang pertama, diare kronik inflamatori; yang kedua, diare kronik osmotik; yang ketiga, diare kronik sekretori; yang keempat, diare kronik iatrogenik; dan yang kelima, diare kronik motility; dan yang keenam, diare kronik fungsional. Hubungan sanitasi lingkungan dengan diare. Di Kabupaten Tamagung pada tahun 2011 terjadi peningkatan pada penderita diare yang diakibatkan karena sanitasi lingkungan. Berdasarkan hasil prasurvei di Desa Gondosuli dari hasil penelitian dan uji identifikasi kolip feses pada air bersih menunjukkan terdapatnya kolip feses pada air bersih yang dikonsumsi penduduk. Dari hasil analisis bakteri kolip feses dan ketersediaan air bersih dengan kejadian diare diduga akibat infeksi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan identifikasi bakteri kolip feses pada air bersih dengan kejadian diare diduga akibat infeksi. Hubungan diare dengan kejadian malnutrisi pada balita. Malnutrisi akan terjadi apabila tubuh tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Oleh sebab itu, penyakit infeksi seperti diare dapat menyebabkan malnutrisi pada balita. Pada tahun 2014, telah dilakukan penelitian di Kota Manado mengenai balita yang terkena malnutrisi. Karena diare, berdasarkan hasil penelitian di kota tersebut, malnutrisi yang diderita pada balita di Manado disebabkan karena salahnya mengonsumsi asupan makanan yang meliputi asupan zat gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kejadian ini tentu berhubungan dengan penyakit diare. Hubungan penyakit diare dengan hygiene pada balita. Penyakit diare juga disebabkan karena faktor hygiene. Praktek hygiene yang buruk dapat berdampak langsung pada kesehatan balita yang dapat menyebabkan balita terkena diare. Pada tahun 2015 telah dilakukan penelitian di kota Surabaya mengenai penyakit diare yang berhubungan dengan hygiene. Hal ini disebabkan karena kurangnya hygiene pada pemberian makan untuk balita. Praktek hygiene yang buruk dapat menimbulkan risiko yang tinggi terhadap diare karena dapat menyebabkan bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh dan dapat menimbulkan terjadinya diare. Hubungan kebersihan diri, sanitasi, dan riwayat penyakit infeksi diare dengan kejadian stunting pada balita. Stunting pada anak adalah sebuah dampak kronis dari rendahnya asupan gizi jangka panjang yang dapat disertai dengan penyakit infeksi dan masalah kesehatan lingkungan, perilaku, hygiene, dan sanitasi yang kurang. Dapat menyebabkan penyakit infeksi atau diare yang bisa membuat anak-anak kehilangan nutrisi untuk tumbuh kembang. Di wilayah Puskesmas Waiurang, Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan penelitian hubungan antara variabel analisis dengan hasil bahwa terdapat hubungan antara kebersihan diri, sanitasi, dan riwayat penyakit diare dengan kejadian stunting pada balita usia 24-60 bulan di wilayah kerja Puskesmas Waiurang, Kabupaten Lampung Selatan.
Hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian diare. Pada anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, tidak memperoleh zat kekebalan pada ASI akan rentan terinfeksi kuman penyakit. ASI mampu memberi perlindungan baik secara aktif maupun pasif. ASI tidak saja menyediakan perlindungan yang unik terhadap infeksi dan alergi, tetapi juga merangsang perkembangan sistem kekebalan bayi itu sendiri. ASI yang mengandung beberapa unsur dan dengan adanya zat anti-infeksi dan anti-ASI, maka bayi yang diberi ASI akan terlindungi dan berbagai macam infeksi baik yang disebabkan bakteri, virus, jamur, dan parasit. ASI juga ternyata mengandung zat anti-infeksi sehingga bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif akan lebih berisiko terkena diare. Hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian diare. Mendefinisikan diare sebagai buang air besar sebanyak 3 kali atau lebih dengan konsistensi lembek atau cair. Diare menempat di urutan nomor 2 pada anak berusia di bawah 5 tahun. Penyebab diare kronis yang tidak disertai kegagalan tumbuh kembang yaitu seperti diare kronik non-spesifik, sedangkan penyebab diare kronis yang disertai kegagalan tumbuh kembang yaitu entropati oleh alergi.